Saudara, pemerintah tidak menaikkan upah minimum pada tahun 2021 ini karena tekanan pandemi. Seiring dengan tipisnya pemulihan ekonomi, upah tahun depan akhirnya diputuskan naik meski sangat minim. Upah minimum naik tipis-tipis kita bahas di Kompas Bisnis. Saudara, upah minimum 2022 naik tipis-tipis pada 15 November lalu. Kemenaker ini mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2022 adalah rata-ratanya 1,09%. Penetapan UMP pada 2022 ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, yaitu adalah terkait dengan pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ada sejumlah perbedaan formula penetapan upah pada tahun depan di 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun depan ini berdasarkan ada 4 pertimbangan. Yang pertama adalah upah pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Ini berpedoman pada struktur dan skala upah. Yang kedua adalah upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan seperti keseimbangan, kemampuan berbelanja, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan juga median upah. Yang ketiga adalah ini terkait dengan upah yang disesuaikan pada tahun depan. Ini ada namanya batas atas dan juga batas bawah. Di mana saudara, batas atas ditentukan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah. Dan terakhir adalah terkait dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi pada masing-masing kabupaten kota. Dan kita lihat bagaimana setelah diumumkan sejumlah daerah ada disparitas yang tergambar jelas. Misalnya kita lihat DKI Jakarta, ya Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu menyampaikan begitu ya, merilis besaran upah minimum pada tahun 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan UMP DKI Jakarta ini naik 0,85% atau sekitar 37.749. Jadi totalnya di DKI Jakarta UMP-nya adalah 4,4 juta. Ya, meskipun kenaikannya tipis, UMP DKI Jakarta adalah yang paling tinggi di antara wilayah lain. Pekerja di daerah jangan buru-buru iri loh dengan upah yang di Jakarta. Pengalaman saya ya, makan nasi bungkus di Jakarta paling murah adalah 5.000 dengan lauk seadanya. Tetapi jika saya pergi ke daerah, khususnya di Jawa Tengah dengan harga Rp3.000, saya bisa makan nasi dengan lumayan lengkap. Ya, selanjutnya adalah Menaker Ida Fauzia ini mengklaim bahwa penetapan upah minimum 2022 ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kaum buruh agar tidak dibayar terlalu rendah karena posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Dan ini juga dinilai sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing. Tadi yang tertinggi sudah kita lihat siapa yang paling rendah. Jawabannya adalah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan bahwa upah di wilayahnya naik sekitar 0,78%, saudara, atau sekitar kalau kita konversikan adalah sekitar 13.956. Jadi total UMP tahun depan di 2022 wilayah Jawa Tengah adalah 1,8 juta rupiah. Disparitas yang cukup besar. UMP Jawa Tengah tak sampai setengah dari UMP DKI Jakarta. Tapi yang perlu dicatat karena upahnya yang lebih rendah dari wilayah lain, Jawa Tengah ini merupakan wilayah yang dicari ya tujuan investor untuk membuka pabrik. Semoga dengan banyaknya investor yang datang ke Jawa Tengah, kesejahteraan pekerjanya juga turut membaik. Kita dengarkan penjelasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait dengan kenaikan upah ini kepada Kompas TV. Jawa Tengah selalu menggunakan UMK dan UMK kita sekarang sedang disusun. Dan tentu saja ketentuan yang kita berikan di UMP sudah mengikuti PP ya, dalam hal ini PP 36. Nah kalau kita mengacu pada kondisi itu sebenarnya daerah tidak punya lagi kondisi-kondisi yang mesti disesuaikan. Kenapa? Karena ketentuannya sudah jelas. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana inflasi, sehingga formulanya sudah ada. Maka kami membuat ketentuan di mana sebenarnya dari kawan-kawan, baik pengusaha, buruh yang sudah kita ajak bicara untuk mendorong pada struktur skala upah. Struktur skala upah inilah yang menurut saya perlu kita
dorong agar kemudian mereka yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, itulah yang kemudian mendapatkan perhatian. Kan UMP itu minimum, dan itu untuk buruh yang di bawah 1 tahun ya. Keputusan pemerintah pusat ini menuai protes dari para serikat pekerja. Salah satunya adalah KSPI yang menginginkan adanya kenaikan 7-10%. Mereka menolak ya rata-rata kenaikan 1,09%, jauh dari harapan mereka. Dan KSPI menilai pemerintah ini dianggap berpihak pada pengusaha pada penetapan UMP pada 2022. Sebagai bentuk kekecewaan kaum buruh atas keputusan pemerintah, para buruh ini akan melakukan aksi mogok nasional. Diperkirakan ada 2 juta buruh yang akan turun ke jalan. Aksi ini, saudara, melibatkan 60 federasi dan 5 konfederasi serikat buruh. Dijadwalkan ini akan terjadi di 30 provinsi dan 150 kabupaten kota. Puncak aksi akan digelar pada 6 sampai Desember 2021. Aksi mogok ini berupa unjuk rasa di lingkungan pabrik tempat buruh bekerja. Mereka ada 2 hal yang mereka tuntut, yaitu adalah pemerintah menaikkan UMP sebesar 7-10% dan meminta Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Kebijakan pemerintah ini masih jauh dari harapan buruh. Indonesia saat ini masih dalam fase pemulihan ekonomi, di mana komponen upah penting untuk menciptakan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didukung oleh konsumsi rumah tangga. Tentu, kenaikan upah akan membantu meningkatkan pemulihan ekonomi.